Oke, jumpa lagi dalam bukan video pendek, tapi video agak panjang dari Kang Wawan. Video ini saya buat ya sebetulnya bukan semata-mata menanggapi salah seorang netizen yang komen di video saya. Tapi ketika saya baca komen itu di salah satu video saya jadi teringat. Jadi mengusik memori saya tentang kejadian sekian puluh tahun yang lalu, sekian puluh tahun yang lalu. Udah tua ya gue. Oke, jadi gini, intinya komen itu mengunggulkan salah satu produk ya, mengunggulkan salah satu merek lah, mengunggulkan salah satu merek dan menjatuhkan atau bukan menjatuhkan atau membuli istilahnya, nyinyir lah terhadap merek Wuling gitu ya. Sebetulnya saya jadi nggak habis pikir ya, kenapa ada orang atau bukan ada orang ya, kenapa banyak orang, bukan cuma satu sih sebetulnya, mudah-mudahan nggak banyak juga sih, hanya beberapa, tapi karena itu memenuhi medsos ya, jadi kayak banyak gitu ya. Saya nggak menjudge sebanyak orang, tapi hanya beberapa saja yang selalu meninggikan merek lain dan menjatuhkan merek yang lainnya juga gitu ya, terutama merek-merek dari Cina ya, seperti Wuling gitu misalnya. Oke, saya akan bahas dulu mulai dari mengapa saya bikin video tentang Wuling ya, karena itu yang saya pakai, itu mobil saya cuma satu itu, dan saya ingin memberikan informasi dan edukasi seputar Wuling yang saya pakai, Wuling Convero. Tapi sebetulnya tidak hanya Wuling Convero sih, ada beberapa video saya yang tentang Wuling Cortez, Wuling Almas, ada juga video saya tentang merek lain, bukan merek Wuling, ada DFSK juga. Saya pernah juga bikin video tentang mobil Jazz, saya juga pernah bikin video tentang mobil yang lain lah pokoknya ya. Tapi kebanyakan mobil Wuling, karena menurut saya Wuling ini merek yang relatif masih baru ya, baru tahun 2017 muncul di jalan-jalan Indonesia, dan saya juga membelinya dan saya merasakannya. Juga saya ikut klub, jadi saya juga banyak kenalan di klub ya, yang sama-sama pakai Wuling Convero, sama-sama pakai Wuling, merek Wuling juga, ada yang Cortez, ada yang Almas. Nah dari situ saya mendapatkan banyak sekali, bukan banyak sekali ya, artinya gini, setiap orang masalahnya beda, setiap mobil masalahnya beda, walaupun sama-sama Wuling Convero, tapi seolah-olah menjadi satu mobil masalahnya segudang gitu ya. Enggak gitu ceritanya. Jadi kalau saya cerita tentang ada problem ini, ada problem itu bukan di satu mobil, tapi di banyak mobil dari mobil-mobil teman-teman saya gitu ya. Nah kenyataannya di mobil saya pun kasusnya tidak sebanyak itu ya. Namun begini teman-teman, saya kembali ke topik ya, topik dimana saya teringat sebuah memori puluhan tahun yang lalu gara-gara sebuah komen di salah satu video saya tentang Toyota Kijang. Loh, kok bisa Toyota Kijang? Ya, karena komennya berbau Toyota Kijang. Oke, saya akan review sedikit sejarahnya Toyota Kijang. Kalau ada kesalahan tolong kasih komentar ya, direvisi di komentar ya, karena saya juga manusia biasa, mungkin daya ingatnya juga nggak begitu bagus gitu ya. Tapi seingat saya Toyota Kijang itu pertama kali muncul tahun 1977 ya. Saya waktu itu ya sudah SD lah ya, jadi ketahuan kan tuanya. Yang penting wajahnya muda ya enggak, dan semangatnya muda. Jadi tahun 1977 waktu itu saya masih SD, itu dia mulai meluncur di jalanan Indonesia ya. Toyota Kijang itu ternyata singkatan. Kijang itu kerjasama Indonesia-Jepang, jadi Kijang ya. Itu ternyata singkatan dari itu. Waktu saya SD, saya udah suka dengan otomotif ya. Saya udah sering, bahkan saya kalau di jalan hafal seluruh mobil yang lewat. Jadi ketika ada mobil lewat, saya bisa menyebutkan itu mobil apa, merek apa gitu. Zaman waktu saya SD. Jadi kalau diajak jalan-jalan sama orang tua saya gitu ya, saya di jalan itu agak cerewet orangnya.
Jadi sering komentarin kalau ada mobil berpapasan, mobil di jalan, itu saya sering komentari ini mereknya Toyota, ini merek Daihatsu atau apa. Saya cukup hafal dengan merek-merek. Oke, kembali ke topik ya. Tahun 77 itu Kijang meluncur dengan basicnya itu mobil pickup. Lalu beberapa ada yang dibuat mobil penumpang ya. Kalau dulu nyebutnya station. Kalau orang nyebut station itu berarti mobil penumpang. Nah, mobil station atau mobil penumpang dari Kijang generasi pertama ini dikerjakan oleh karoseri. Kita skip di generasi pertama, lalu kita masuk generasi kedua. Kalau nggak salah sekitar tahun 1981 keluar Kijang generasi kedua. Nah, generasi kedua ini bentuknya sudah lebih bagus daripada generasi pertama ya, dan bentuk stationnya juga masih digarap oleh karoseri. Nah, kenapa saya teringat memori ini? Karena di generasi kedua ini keluarga saya ya, orang tua saya mendapatkan Kijang kalau nggak salah tahun 83 ya. Itu karoserinya saya masih ingat benar, karoserinya Laksana. Itu mobil station, mobil penumpang, karoseri Laksana, dan kita pakai dari baru sampai beberapa tahun lah. Dan itu pun bukan tanpa kendala ya. Waktu 1983 itu saya baru lulus SMP. Ketertarikan saya sama dunia otomotif semakin tinggi waktu itu. SMP saya ingat betul waktu mobil itu pertama kali datang itu spurnya nggak bener. Jadi kalau dipakai itu nggak stabil gitu ya, ngesot gitu. Nah, padahal itu mobil baru. Itu kita balikin ke dealernya, balikin ke bengkel resminya itu beberapa kali untuk dibetulin ya. Lalu beberapa bulan kita pakai, saya ingat bener waktu itu kita sekeluarga pergi ke Jakarta dari Bandung. Di jalan tol itu overheat karena tali kipasnya putus. Itu pada mobil baru beberapa bulan, 1 tahun aja belum ada. Nah, jadi apakah orang tua saya kapok beli Kijang? Enggak juga, karena ketika tahun 1986 itu muncul yang Super Kijang ya, generasi ketiga berarti ya. Itu juga orang tua saya membeli juga. Kenapa? Karena Kijang itu mobil keluarga yang saat itu paling nyaman dipakai untuk keluarga. Saat itu juga sudah ada sih mobil-mobil station yang lain ya, sebutan mobil penumpang itu dulu station ya. Mobil-mobil station yang lain seperti halnya Suzuki Carry itu sudah ngeluarin tuh, Suzuki Carry, Hijet 1000 itu di tahun-tahun 86-87 juga sudah banyak. Tapi itu masih terlalu kecil ya. Jadi station tapi kecil, jadi nggak kurang lega dalamnya. Nah, di Kijang Super ini lega meskipun penumpang yang paling belakang itu duduknya berhadapan-hadapan kayak mau adu panco gitu ya. Nah, Kijang tahun 86 Kijang Super ini apakah tanpa masalah? Ya nggak juga gitu loh. Jadi dulu yang kita pakai masalah pertama adalah sering melitik ya, melitik ya, tahu. Sering litik. Nah, kalau pengapiannya itu kan ada setelannya tuh. Setelannya itu di setel bener, itu nggak lama dipakai gitu ya, 1-2 bulan balik lagi ngelitik lagi. Dan konsumsinya lumayan boros waktu itu. Kita juga pernah sampai mengganti apa istilahnya ya, satu yang ada asnya ke bawah itu kayak istilahnya apa, delku apa ya, tolong dikomentari ya kalau salah. Itu kita ganti satu, itu pun juga masih sering berubah, jadi setelannya itu nggak pernah bener. Dan kelemahan Kijang saat itu kalau ditanjakan lemotnya setengah mati, kuat nanjak tapi tidak gesit ya, bahkan lebih gesit Hijet 1000 untuk ditanjakan. Jadi sampai dulu ada anekdot seperti ini, namanya aja Kijang, kalau lihat rumput dia lapar pengen makan, jadinya kesuruh nanjak susah gitu ya. Itu anekdotnya zaman dulu. Nah, dulu belum ada sosial media, jadi hanya anekdot semacam itu dari mulut ke mulut gitu aja. Kalau dulu sudah ada sosial media pastinya akan lebih dibully waktu itu ya. Tapi it's okay. Tahun 86. Lalu Kijang
generasi berikutnya, kalau nggak salah tahun 97. Nah, itu saya waktu tahun 97, saya sudah hampir menikah waktu itu. Saya menikah tahun ya setelah itulah, saya nggak perlu ngomong ya. Nah, kita setelah menikah itu sempat memiliki kijang generasi yang ke berapa tadi? 1, 2, keempat ya, yang disebut kijang kapsul. Waktu itu saya sudah berkeluarga, memiliki kijang kapsul yang tipenya Krista. Nah, kijang tahun 97 itulah yang sudah proper sekali untuk mobil keluarga. Jadi dari mulai interiornya, terus mulai eksteriornya itu keren banget. Tanjakannya juga udah nggak malu-maluin, sudah gesit. Itu sudah mobil yang paling enak. Jadi teman-teman, kita bicara tentang Toyota Kijang, bahwa Toyota Kijang mulai ada tahun 77 sampai benar-benar dia proper menjadi sebuah mobil idaman keluarga, itu membutuhkan waktu kurang lebih 20 tahun. Hingga tahun 97 dia baru benar-benar sebuah mobil yang enak, interiornya, eksteriornya, dan tenaganya. Bagaimana dengan Wuling? Wuling ini baru 2017 ya, baru 4 tahun umurnya, dan itu pun sudah banyak perbaikan di sana sini. Oh ya, sebelum pakai Wuling saya juga pakai mobil Nissan Grand Livina. Itu saya Grand Livina minded banget. Jadi mulai saya pernah punya 3 kali ya Grand Livina, tahun 2008, 2011, dan 2013. Terakhir 2013 saya punya Grand Livina, kemudian diganti Wuling Convero. Apakah Grand Livina fine-fine saja? Enggak juga. Grand Livina itu masalah paling krusial adalah ngelitik. Ya, meskipun sudah pakai ECU, sudah nggak pakai pengapiannya, sudah pakai elektronik, sudah pakai komputer, nggak pakai setel-setelan lagi, tetap saja ngelitik. Oke, teman-teman yang punya Grand Livina, saya mau tanya, pasti ngelitik kan? Itu masalah utama Grand Livina. Terakhir, saya harus mengisi Pertamax turbo selama hidup Grand Livina. Karena hanya dengan Pertamax turbo, Grand Livina aman, bebas dari ngelitik. Irit, emang irit banget. Kalau Grand Livina, kalau saya pakai Pertamax turbo itu bisa sampai 119, 117, 119. Tapi kalau pakai Pertamax, apalagi Pertalite, udah ngelitik boros lagi. Dan kekurangannya Grand Livina ada lagi satu, tempat cup holdernya cuma 2, di belakang nggak ada. Jadi kita cuma disediakan 2 cup holder di tengah. Padahal itu mobil enak banget kalau dipakai luar kota, kalau dipakai wisata. Tapi yang boleh minum cuma yang di depan doang. Anak-anak di belakang nggak boleh minum karena nggak ada cup holdernya. AC-nya dingin banget. Nah kan, jadi gini deh ya. Saya nggak punya tujuan apa-apa, dan saya juga memiliki Wuling Convero itu dengan satu alasan tertentu. Melepas Grand Livina, memiliki Wuling Convero itu dengan suatu alasan tertentu yang setiap merek pasti punya kekurangan. Jadi ketika saya mengupload video-video tentang kekurangan Wuling Convero, bukan berarti saya kecewa sama Wuling Convero, bukan berarti saya ingin menjatuhkan Wuling Convero, tapi ini sebagai informasi pada teman-teman pendengar ya, subscriber yang melihat video saya, troubleshootingnya seperti apa, masalahnya seperti ini, solusinya seperti apa. Dan ingat, itu bukan berada ada di mobil saya aja, di mobilnya teman-teman juga. Mungkin penjelasan saya sedikit belibet, tapi maksudnya Anda tentunya sudah paham. Begitu ya teman-teman. Jadi dilarang nyinyir hanya karena merek mobil kita beda. Setiap merek punya kelebihan dan kekurangan. Begitu saja video agak panjang. Ini udah berapa menit saya juga nggak tahu. See you in the next video. Bye bye.